Selamat siang semua, hari ini Jumat ya. Kita update dulu pembahasan daripada video yang kemarin tentunya. Yang pertama adalah untuk gold. Untuk saat ini ya, harga itu kan tertahan di level area zona tengah atau sebagai zona pivot yang berada di 2345. Cuman hati-hati untuk nanti malam itu akan rilis data PCE dari Amerika. Kalau misalkan PCE-nya itu negatif, masih ada potensial untuk gold ini akan lanjut ke atas. Zona pantau yang pertama adalah 2354 sampai dengan 2367, tetapi mesti diwaspadai karena di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly kurang lebih di kisaran di antara 2375 sampai dengan 2387 itu masih belum diambil. Kalaupun nanti PCE-nya itu negatif, tidak menutup kemungkinan untuk gold ini akan spike ke atas dengan cepat. Tetapi, kalau misalkan data PCE-nya positif, hati-hati zona bawah kurang lebih di kisaran level area 2323, 2310 sampai dengan 2307 atau sebagai batasan support ya. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini masih ada potensial kalau kita lihatin dari segi teknikalnya. Potensial ke bawah itu masih ada. Karena pergerakan saat ini masih berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2345, tetap hati-hati. Kalau menurut saya zona ini adalah zona gambling. Jadi mungkin saya akan pantau untuk nanti malam. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell tentunya, tetapi saya akan pantau di 2354, 2367 dan batas maksimal adalah 2380 kurang lebih ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan untuk gold untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market masih ada potensial harga turun, tetapi waspada kalau misalkan rilis data PCE itu negatif bisa mendadak spike ke atas, tetapi kalau misalkan datanya itu positif untuk Amerika bisa cepat langsung drop di bawahnya 2300. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin saat ini tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot. Kemudian mesti diantisipasi, ini juga statusnya sama. Kalau misalkan PCE itu nanti malam itu negatif, bisa dengan cepat akan menuju resisten pertama yang berada di kurang lebih 1.27500 sampai dengan 1.2770. Tapi kalau misalkan negatif, ini statusnya juga sama. Perhatikan karena kemarin itu support 3 atau sebagai batasan daily-nya, zona over itu kan berada di support 3 sampai dengan support 4. Harga itu sudah mampu mencapai ke level area tersebut dan harga ini balik ke atas tertahan di level area 1.27500-an kurang lebih. Kemudian pergerakan saat ini masih tetap tertahan di zona tengah atau sebagai pivot. Kuncinya kalau kita lihatin dari segi teknikal, terlepas dari data fundamental yang akan rilis hari ini, kalau memang teknikal ini nanti sesuai ya, hati-hati di batas bawah kurang lebih di kisaran 1.26800 sampai dengan 1.2675 kurang lebih atau sebagai support 4 daily, karena level area tersebut mungkin akan di retest kembali sebelum harga ini mungkin akan ada koreksi menuju ke atas ya. Tetapi kalau kita lihatin dari saat ini GBP USD itu memang turun, tapi turunnya ini kalau menurut saya adalah masih sebatas koreksi. Tetap diantisipasi, tetap diwaspadai, planning tetap ancang-ancang cari setup sell tentunya. Mungkin setup sell itu akan tercancel kalau misalkan GBP USD hari ini mampu bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot daily yang berada di kisaran level area antara 1.27500 sampai dengan 1.27600. Kalau menurut saya kesimpulan untuk GBP USD masih tetap ancang-ancang cari setup sell, sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Zona pantau untuk zona pantau GBP USD hari ini adalah, perhatikan aja level-level area yang saya lingkarin ini ya, dengan batas maksimal masih kurang satu lagi yang berada di level area support pertama daily itu yang tetap diantisipasi. Kemudian Euro USD, pergerakan untuk Euro USD juga sama, kemarin malam tetap tertahan di level area pivot weekly atau di kisaran level area 1.0844 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. 1.0644 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi pergerakan kalau kita lihatin dari segi teknikal, terlepas daripada fundamental yang nanti malam ya kita bahasin dulu untuk teknikalnya. Kalau memang sesuai, tidak menutup kemungkinan hari ini akan menuju sebagai level area batas bawah, itu support 3 yang berada di 1.0738 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai level area support 2 weekly itu berada di 1.07800. Kemudian saat ini itu kurang lebih ya, harga itu kan masih nempel aja di level area
support pertama weekly yang berada di kisaran level area 1.0818 ya, kurang lebih tadi saya ralat di depan ya, yang saya sebutin 1.06 itu saya ralat. Kalau misalkan kita bahasin dulu dari fundamental, kalau PCE nanti malam dari Amerika itu positif, tidak menutup kemungkinan perhatikan level area resisten 2 weekly kurang lebih di kisaran 1.0900, kurang lebih di kisaran level area tersebut bisa jadi akan cepat menuju ke sana. Tetapi kalau misalkan negatif, ini mungkin akan melanjutkan batas bawah adalah support 3 dan support 4 weekly di antara 1.0738 sampai dengan 1.0718 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Hati-hati, planning masih tetap sell Audi USD. Pergerakan Audi USD itu dari bawah itu menguji level low minggu lalu, kemudian harga berhasil keangkat ke atas. Perhatikan aja level area zona-zona yang saya lingkarin ini ya. Kemudian setelah mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot weekly, Audi USD ini kan reject ke bawah, tidak menutup kemungkinan ya, ini ada dua potensi, bisa mendadak ke atas sampai dengan menjelang penutupan nanti. Kalau misalkan Audi USD berhasil melewati atau tutup di atasnya pivot weekly yang berada di kisaran level area 0.6612, tidak menutup kemungkinan nanti malam akan menuju support pertama, resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 0.66900-an. Tetapi kalau harga masih tetap tidak mau break di atasnya zona tengah atau sebagai zona pivot weekly, tidak menutup kemungkinan akan menguji kembali di support pertama, dan maksimal zona pantau untuk hari ini Audi USD adalah support 2 yang berada di kisaran 0.6554. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya lebih memilih standby dulu, wait and see dulu, planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah yang valid, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Audi USD sampai dengan selesai di sesi Eropa nanti, harga masih tetap tidak mau bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai zona pivot weekly yang berada di kurang lebih kisaran sedikit di atasnya 0.66500, mungkin saya akan pikirin masuk ke market untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Selanjutnya adalah USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, harga ini kan sudah mencapai level area resisten pertama weekly dan harga ini ke-reject. Rejectnya itu zona tengah sebagai pivotnya ya, kurang lebih kan itu berada di 1.36700-an ya, pembulatan. Kuncinya, kalau malam ini sebagai batas bawah atau zona demand yang berada di kisaran level area 1.3651 tidak dijebol ke bawah, masih ada potensial mungkin akan kedorong ke atas. Batas pantaunya, sekali lagi, resisten pertama masih tetap 1.37200, kemudian resisten kedua weekly berada di 1.3793. Tetapi, kalau misalkan USD CAD ini bergerak ke bawah, hati-hati di kiri, itu juga ada zona demand yang bertumbuk dengan support pertama weekly 1.38200, itu juga masih tetap diantisipasi. Kalau kita lihatin dari pola yang kelihatan saat ini ya, masih ada potensial sideways selama harga masih belum mampu keluar daripada zona yang di blok abu-abu. Tetapi kalau jebol ke bawah, potensial menjadi drop, base drop itu tetap mesti diantisipasi. Mungkin referensi buy kalau misalkan USD CAD mampu kedorong ke bawah ya, selama batas bawah zona demand yang berada di 1.36200 ini aman, itu referensinya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area zona demand paling bawah, secara otomatis skenario buy akan tercancel. Selanjutnya adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss itu ada satu level lagi SRP-nya dari segi daily ya. Kita lihat dulu, kalau SRP-nya dari segi daily yang saya tarik, penurunan untuk USD Swiss itu sudah mencapai batas overnya support 3 dan support 4 itu kurang lebih garis bawah 0.9027 ya, dan harga ini sudah mampu mencapai level area support 4 daily. Untuk saat ini harga ini masih ada potensial ya, tetapi masih ada potensial sideways kecil sebelum akankah itu nanti dari segi time frame kecilnya koreksi ke atas atau lanjut perjalanan menuju ke bawah. Kurang lebih sebagai psikopress level itu ada di 0.9000 ya, atau zona yang saya lingkarin paling bawah. Kalau misalkan hari ini harga melanjutkan perjalanan ke bawah untuk USD Swiss selama batas bawah 0.89800 pembulatan tidak dijebol ke bawah, referensi buy masih tetap berlaku. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke sana dan lebih memilih terkoreksi kembali, perhatikan di kiri zona terakhir drop base drop yang berada di atasnya 0.9045 ya. Kalau misalkan zona
drop base drop atau zona supply kecil terakhir itu dijebol, dan pergerakan ketika koreksi dari segi time frame kecilnya itu tidak mampu bergerak di bawahnya level area sebagai support 0.9410, tinggal tunggu aja. Sarannya adalah kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, mending tunggu harga ini mampu bergerak ke atas terlebih dahulu zona yang di blok orange, tetapi dari segi targetnya sebagai pivot tengah atau zona pivot weekly itu berada di kisaran level area zona yang di blok abu-abu ya. Jadi itu level area kalau misalkan sebagai targetnya harga mampu bergerak di atasnya zona tengah, zona yang di blok orange. TP1 ada di sana, kemudian TP2 itu tidak bisa jauh-jauh, kurang lebih di 0.9144 ya. Jadi kalau menurut saya selama batas bawah sebagai level area 0.8981 nya tidak dijebol ke bawah, saya mungkin akan mempertahankan planning buy setelah adanya konfirmasi yang jelas. Kemudian terakhir adalah USD JPY. Pergerakan untuk USD JPY ketika keangkat ke atas itu kan tertahan di level area 157.76, dan harga ini kan ke reject menguji level area yang sebelumnya resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai support ya, yang berada di 156.91 dan jebol ke bawah. Pergerakan untuk USD Swiss ini, USD JPY ini masih tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 156.34. Kalau malam hari ini sampai dengan menjelang penutupan market, selama batas zona yang di blok abu-abu 156.13 tidak dijebol ke bawah, referensi masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Saran saya adalah tunggu konfirmasi pembalikan arah dan harga mampu bergerak balik di atasnya zona yang di blok abu-abu. Tetapi kalau teman-teman sudah ada buy di kisaran level area di atasnya zona pivot weekly-nya, saran saya adalah untuk stop loss jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 156.13, sedikit di bawahnya ya, karena hari ini ada event penting nanti malam jam setengah 8 ya. Kalau misalkan PCE-nya itu nanti negatif, tidak menutup kemungkinan akan menuju zona support pertama weekly yang berada di 155.77 sampai dengan batas bawah adalah 155.500 kalau misalkan negatif. Tetapi kalau misalkan positif, mungkin sebelum rilis itu masih ada potensial menuju zona tengah atau sebagai zona pivotnya sebelum pembalikan arah itu terjadi. Kemudian kalau misalkan zona tengah atau zona yang di blok abu-abu ini dari segi weekly-nya bertahan, mungkin referensi buy akan ada lagi setelah harga ini mampu bergerak balik di atasnya 156.55. Kalau misalkan ini nanti turun dulu ya, kita lihatin dulu nanti proyeksinya di sesi Eropa. Kemudian untuk targetnya, TP1 itu berada di kisaran level area 157.500 itu sebagai TP1, TP2 itu berada di kisaran level area 157.800 pembulatan atau berada di kisaran level area resisten kedua weekly ya. Untuk USD JPY ini saran saya adalah hati-hati di sesi Asia dan awal di sesi Eropa nanti. Saya lebih prefer zona pantau untuk ancang-ancang cari setup buy. Yang pertama adalah 156.34, zona pantau yang kedua adalah 155.77. Berarti kalau zona yang di blok abu-abu kejebol, saya lebih prefer nyari ancang-ancang setup buy itu berada di bawahnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame gedenya, USD JPY tidak menutup kemungkinan akan bergerak balik ke atas setelah koreksinya selesai. Kemungkinan koreksi normalnya ya, support pertama hati-hati 155.700 itu sebagai zona pantau atau zona ideal kalau misalkan ada teman-teman mau dijadikan referensi atau ancang-ancang cari setup buy kembali, tetapi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Oke, mungkin update singkat itu aja ya, karena saya lagi ada di luar soalnya. Jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadikan video ini hanya sebatas referensi atau gambaran saja, bisa salah, bisa benar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.